bulan. Mudah-mudahan kita pikir tadi sudah yang jelas 40 ini hukum fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Orang yang selalu mengingatkan fadzakir fa inna dzikra, sesungguhnya manfaat bagi kau punya sahabat yang beriman. Ingatkan nasihat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Manfaat nasihat yang selalu manfaat bagi orang mukmin. Sudah kita bahas bahwa zikir itu memiliki sifat 3. Yang mana zikir dari sifat 3? Hamba yang selalu berzikir siang malam ya. Allah tidak menjawab karena sifat zikirnya yaitu latihan. Jadi kalau kamu latihan ini, bisa sekarang kita bisa 1000, besok bisa 20, besok bisa 10.000, besok 30. Ini latihan. Semua yang pengajuan ini tidak sampai, belum masuk daftar kontingen, masih olahraga latihan di lapangan bola atau lapangan kaki. Ketika dia sudah mengetahui bahwa ini ada tujuan muraqabah, mujahadah, bahwa ini saya punya cita-cita untuk masuk kontingen, maka betul-betul diseleksi, ternyata dia sudah masuk namanya ahli zikir rohani. Sementara yang zikir yang tadi jasmani, bukan rohani. Ketika sudah masuk kontingen kerohanian itu, maka seleksi itu dari sekian banyak itu yang diajukan, satu proposal pekerjaan yang diterima, 1. 10 permintaan, 100 permintaan, 1. Yang lain dipertimbangkan atau yang lain disimpan, atau yang lain ditangguhkan, atau yang lain gugur. Tapi masih untung kita dapat 1. Ketika dia sudah mengetahui bahwa zikir tadi ada keuntungan, bonus-bonus besar sekali, ekstra-ekstranya. Yang ketiga, rajin. Apa rajinnya? Tidak nunggu habis sholat zikir, tidak nunggu nanti pengajian baru zikir. Maka disitulah dia tidak berzikir, Allah berzikir kepadanya. Maksudnya diotomatiskan dia itu zikir 24 jam. Tidur kanan nggak bisa, balik nggak bisa, berdiri. Ya, kenapa ini? Dibuat merokok, misalnya ngerokok nggak bisa tidur. Bukan dipikirkan selain Allah, bukan. Kenapa tidak tidur? Bukan angan-angan makhluk, enggak. Tapi dia selalu jantungnya, nafasnya, ya dikejar untuk berpikir. Dihentikan dengan secara kemanusiaan. Ini berhenti, tidak. Nyala terus dia. Ini Allah yang berpikir kepada. Badan sampai capek, tulang sampai rasanya remuk. Bisa mikir lagi, hati nggak kemana-mana. Bagaimana? Dia sibuk untuk menghentikan zikir makin keras. Itu namanya Allah sudah percayakan sesuatu cahaya di dalam hati seorang beriman, pada hati orang yang takwa.
sudah ditidurkan. Bukan gak kepingin tidur, ngantuk. Tapi begitu kena bantal ke kiri, nyala lagi. La haula wala quwata illa billah. Wis dibaca lagi supaya gak kuat aku Gusti. Aku gak kuat sudah. Berat, mataku berat, kakiku berat, badanku berat, sudah lemes loyo. Nah, bacalah wala tambah kencang, keluar lagi wirid. Saya tulis istighfar Allah mantarobila yang sampai pagi diistirahatkan lagi. Kenapa harus saya istighfar padahal cuma 7 kali, bisa 1000 kali. Allah menghendaki kamu untuk beristighfar, Allah menghendaki kamu untuk bertaubat, Allah menghendaki kamu untuk terus mengingat Allah, mengingat dosamu. Kalau nafsu lain, karena kelihatan kondisinya, keuangannya sepi, keuangannya ini, maka yang dilirik dengan sengaja, ya fatah, ya rajak, mau 1000 mau tidur, ternyata 100 sudah amblak matanya. Kenapa sama-sama zikirnya? Kau hanya menginginkan sesuatu dari nafsu, tapi kamu bukan menginginkan untuk permintaan kepadaku. Datanglah kepadaku, sebelum kamu minta, aku memberi. Datanglah dulu kepadaku, jangan permintaan. Kau belum mendatangi aku, permintaanmu yang kamu kerasin kepadaku. Apakah kamu berzikir? Datangi dulu kepadaku, dan aku senang kau datangi. Dan aku bukakan pintuku, dan kumudahkan urusanmu, segala urusanmu. Tapi mendatangi, apa mendatangi tadi? Taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah. Dengan demikian, zikirullah adalah mengingat Allah. Dan selain apapun yang tidak mengingat Allah, olahraga tidak akan dapat untung, juga nggak pernah merasa rugi. Kalau tidak merasa untung, ditinggal rugi. Kalau merasa tidak untung, ya nggak rugi. Orang nggak punya modal. Kamu tinggalkan nggak masalah, enak aja kamu. Seenaknya aja kamu datang nggak datang. Memangnya kamu datangin Allah itu kayak datangin kantor pos. Di sini sudah pertama saja kamu nggak punya akhlak pada Allah Ta'ala. Zikir fil akhlak. Zikir itu bersama dengan akhlak. Jangan kamu zikir yang tidak punya akhlak. Dengan zikir punya akhlak berarti Allah sudah titipkan sifat-sifatnya itu kepada orang yang takwa. Ini tujuannya muhasabah, menghitung amal-amal tadi. Mudah-mudahan bab tentang zikir dengan tata cara tadi dari 6 bagian, syarat-syarat tadi riyadhah, tentang apa yang dijalankan, sehingga kita puncaknya tadi setelah zikir Allah itu pasti tidak lari kemana, pasanya akan naik, makomnya naik, pasti menuju surat-surat yang tadi, surat Muhammad Rasulullah. Baru kamu sudah mendapatkan kunci gudang-gudangnya Nabi Muhammad. Karena kalau kamu dunia, aku gak bisa langsung kasih kamu. Mintalah sama kekasihku Nabi Muhammad. Rayulah Nabi Muhammad. Ini sesudah mendatangi Allah, kenal dengan Allah,
ya, kata Allah itu ada pintunya. Kamu harus lewat stafku, staf yang paling tertinggi di antara nabi-nabi. Siapa staf? Staf itu pangkat yang paling tinggi, Nabi Muhammad. Kalau engkau sudah diizinkan Nabi Muhammad, baru bukalah gudang-gudang. Karena semua langit dan bumi di dalam kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu. Ini ada cara berpikir. Lah mari kita berpikir. Untuk datangi Allah susah, untuk datangi Nabi Muhammad susah, pintunya siapa yang dibuka? Nah, itu kita serahkan urusan-urusan kepada sesuatu yang mana orang-orang yang sudah mengenal itu, kita mendekatinya agar minimal dapat ekstra bonus. Walaupun gak kenal Allah, gak kenal Rasulullah, ini kenal Allah tidak, Rasulullah tidak, ulama enggak, berarti kamu kenal sama siapa? Gak dekat dengan ulama, gak dekat Allah, gak dekat Rasulullah, dekat siapa? Selain itu dekat setan. Dekat setan apa? Rugi apa? Untung. Jadi kuncinya dengan banyak kita berpikir kepada Allah, maka ala berpikirlah karena bulu yang sudah pikir itu pasti kamu dibuat tentram, hatimu selalu qanaah, gak bingung, gak kesepian, gak merasa sendiri, gak merasa kepingin ini, enggak ada. Allah ukirlah dalam dada dan hatimu. Allah tulislah dalam hatimu. Niscaya yang lain tidak akan masuk. Ya. Kalau keinsananmu masih kuat, keinginanmu kuat, kemauannya masih kuat, sudah itu golongan orang latihan zikir. Yang jelas itu bukan zikir, tapi ahli mikir. Ahli zikir enggak, bukan ahli mikir, bukan ahli ngelamun. Sekali lagi, dan tahu keuntungannya, dia rajin untuk semakin mendekat kepada Tuhannya. Nah, demikian mudah-mudahan sedikit nasihat ini untuk yang zikir akan lebih mendekat kepada Allah Ta'ala, bukan mendekat kepada selain kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu selain yang kamu pikirkan selain Allah, maka semakin kamu jauh dari Allah, semakin besar nafsu-nafsumu untuk menginginkan sesuatu yang membunuhmu. Untuk itu mendekat kepada Allah, maka lenyaplah semua kemungkaran, semua keburukan, semua kejelekan, semua terbakar. Bahkan iblis pun tidak berani mendekat kepada ahli zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi diriwayatkan dari An-Nasa'i, meriwayatkan dalam sunannya dalam bab Fadil Hamidin juz 2 halaman 220 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat bahwa ada seorang hamba yang berdoa yang isinya, ya Rabbal lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultan, yang artinya, ya Rabbku, hanya bagimu segala pujian sebagaimana yang pantas terhadap kemuliaan wajahmu dan keagungan kekuasaanmu.
Zikir ini ternyata menyulitkan kedua malaikat atau pencatat amal, karena mereka berdua tidak tahu bagaimana harus mencatatnya. Kalimat ini terasa berat bagi kedua malaikat tersebut, dan mereka tidak tahu kadar pahala yang harus mereka catat bagi orang yang mengucapkannya. Hal ini karena pahala bacaan kalimat itu sangat besar, yang ukurannya hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, sedangkan dia tidak memberitahukan kadar besarnya kepada kedua malaikat itu. Wallahu a'lam. Yang saya tanyakan adalah, mohon penjelasannya dari hadis ini. Kemudian mengingat besarnya pahala dari zikir tersebut, maka untuk mengamalkannya tepatnya diamalkan pada saat apa? Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultan. Di situ memuji Allah dengan segala keagungannya dan kemuliaan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wajhikal karim wa 'azimi sultan. Muqaddimah. Ada isi sifat zikir, ada sifat di dalamnya bentuk doa, ada sifat bentuk pujian, ada bentuk sifat pengagungan yang tidak lain. Setiap hambaku yang mengagungkan aku dan memuliakan aku, hakikatnya bahwa manusia itu ingin dapat kemuliaan yang tidak bisa diraih kemuliaan itu, dan lebih tinggi lagi pangkatnya kalau manusia itu betul-betul takut dan beriman dengan pujiannya itu, maka malaikat itu diperintahkan Allah untuk menolongnya dan membantunya sebagai khodam. 70.000 malaikat yang selalu mendampingi. Ini yang pertama. Yang kedua, penemuan-penemuan ini yang tidak diragukan lagi bahwa itu doa bentuk tawajuh, menghadap. Kata-kata menghadap tentu mengetahui kemurahannya, kedermawanan daripada Allah. Wajahika, karena menghadap engkau Allah yang maha dermawan. Wa 'azimi sultan, yang maha agung, yang maha memimpin segala yang dipimpin. Sultan, yang tidak ada tandingan. Mengesahkan Allah berarti salah satu bagian doa yang mengandung tauhid, doa yang mengandung penghambaan, doa yang mengandung daripada permintaan. Setiap hamba yang sudah banyak meminta tapi tidak disertai dengan berharap,
Ini manusia tidak mengetahui kemurahan, tidak mengenal nama Allah Al-Karim. Laka nama Allah, hamdu, bagian dari pujian yang paling dicintai. Yang kita sudah bahas masalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu sudah mengandung unsur doa. Di samping pujian, tapi adalah itu doa. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajhikal karim wa azimu sultanika. Ini sudah permintaan yang sudah diisi berharap. Orang yang selalu berharap ini mengetahui kehalusan, kemurahan, kedermawanan, kebaikan dan kebajikan, rahmatnya itu diletakkan hanya lakal hamdu. Saya dapat ijazah ini kalau tidak salah, saya lupa tahunnya, apa di bawah tahun 90. Saya punya ustadz, saya punya guru, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Bakri. Sekitar jam 5:15 itu bersama dengan Kiai Baidowi Melaten sepanjang. Ada berapa kiai lagi? Yang jelas pada waktu itu beliau ini termasuk gurunya Habib Naufal bin Jindan. Abahnya Habib Jindan bin Salim bin Jindan. Jadi saya tunggu memang kitab Imam Nawawi ini apakah kalian mau buka dan mau bertanya. Karena ini satu kali doa ini tidak akan bisa ditimbang seisi dunia. Tidak akan mampu malaikat menulisnya. Tidak sanggup menghitung pahalanya. Saking besarnya fadilahnya, saking besarnya daripada pahala-pahala. Sibuk hanya satu kalimat saja, Rabbana lakal hamdu, itu sudah payah, sudah letih. Bukan tidak mencatat tapi letih. Bagaimana menghitung seluruh alam semesta? Bagaimana menghitung yang di langit itu seisinya? Ini baru kalimat lakal hamd. Belum kama yang bagi, belum. Belum lagi menghadapkan, belum lagi azim, belum lagi sultani. Dan wasiat beliau kepada saya, ya Gus, saya tidak banyak-banyak memberikan sesuatu,
Tetapi ini pegangan kamu. Jangan memulai doa apapun sebelum kamu mengawali doa ini. Kemudian gabungkan lagi dengan doa yang lain, tapi ini awal. Dan kami jasakan itu ada Ki Bedowi, sudah meninggal sudah. Itu sejajar dengan Kasbullah Tuban. Alim, zuhud, wara. Sampai awal itu langsung saya diberikan, langsung saat itu juga hafal. Saat itu pun sudah mulai 5 waktu dibaca, sholat sunnah dibaca, bahkan di kitab tahlil pun dibaca. Kami simpan, kami rahasiakan sesuatu yang besar yang tidak diketahui bagi orang yang belum baca kitab. Yang saya khawatirkan, kenapa tidak bisa membaca kitab atau mengamalkan. Yang saya khawatirkan, kalau saya kasihkan langsung yang besar, yang lain pasti kamu tinggal. Itu sifat manusia. Maka kamu akan cenderung ke situ. Bisa kau wiridkan, bisa kau dzikirkan, karena semua amalan itu sudah rendah dibandingkan dengan seisi dunia, seisi langit, seisi amalanmu. Dengan satu kali doa apapun malaikat masih bisa mencatat. Kalau ini doa tidak bisa dicatat lagi, saking luasnya. Kalau perlu tintanya itu lautan habis, penanya habis, tidak bisa memadai fadilahnya doa muqaddimah ini. Sampai kamu betul-betul menguasai dari segala sesuatu. Yang ini hafal, doa ini hafal, doa ini hafal, doanya ini hafal, ya. Tujuannya apa? Supaya terhimpun syariat ini, kamu memiliki semua variasi aksesoris, isi ada. Jadi cukup orang beriman kalau begitu. Ini puncak dari Syekh Imam Nawawi yang mengetahui berapa kitab dari berapa kapal, yang teliti dan selidiki. Puncak ternyata dia mengetahui hadiah yang besar dari Allah, hadiah yang besar dari Rasulullah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa azim sultan. Kita kompletir lagi ada hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amah wa yukafi'u majidah. Baru ya Rabbana lakal hamd. Ini kesempurnaan lagi. Sudah bersyukur atas nikmatnya. Hamdan ini sudah mengambil dari awal, ya, pintu membuka ujian, pintu membuka syukur, pintu membuka yang jelas pintu kenikmatan. Syakirin na'imin. Diulang lagi, kami bersyukur, kami memuji hamdan.
yu'afi majidah, yang selalu ditambah. Sekali lagi, itu awalan di mana kita bisa membuka semua pintu-pintu, kemudian masuk di dalam mencari isi. Apa isi yang bisa diambil, bisa didapatkan dengan karim wa adini sultani. Kedermawanan inilah yang bisa kamu dapatkan semua isi gudang yang tadi berhubungan. Puncaknya gudang, kalau kau ingin bisa dapat memilih segala apa yang diinginkan, Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak bisa diberikan yang tertentu, yang batasan, sesuai kerjamu, sesuai dengan amalmu, sesuai dengan akalmu, itu yang kamu ambil. Tapi kalau bendahara Rasul SAW, semua tidak disisakan. Tidak disisakan. Aku tidak butuh lagi untuk menikmati, karena Tuhankulah segala-galanya. Itu Nabi Muhammad SAW. Itu yang kamu senangi. Maka semua wali kutub, semua termasuk Syekh Imam Nawawi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ibn Fail Askandari, Syekh Abu Imam Hasan Asadili, bukan masuk surga yang dicita-citakan. Untuk apa aku masuk surga? Yang milik saya tidak ketemu, yang punya surga saya tidak ketemu. Karena aku ingin masuk surga, karena di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Contoh kecil perumpamaan. Datang jauh-jauh kita dari Singapura, jauh-jauh kita dari Jayapura, jauh-jauh kita dari Australia, dari Amerika, datang untuk berkunjung, ingin menemui saya. Hidangan, prasmanan, serba ada. Tempat tidur ada. Fasilitas ada. Tapi saya pribadi tidak pernah menemui dan juga tidak kenal dan juga tidak tahu. Harapan tetamu, harapan yang hadir, bukan mikir makanannya, bukan mikir tempat tidurnya, bukan mikir fasilitasnya, bukan mikir dengan pemberiannya. Aku datang, walaupun hanya 1 menit aku memandang beliau, maka lepaslah yang namanya penatku, lepaslah letihku, lepaslah semua laparku, lepaslah perjalananku yang jauh, karena saya hanya 1 menit memandang wajah guru atau yang kita datang. Karena itu awalan, artinya orang menuju kecintaannya. Siapa kecintaannya? Bukan urusan perutnya, bukan urusan uangnya, bukan urusan rumah tangganya, bukan urusan anaknya,
bukan urusan suaminya, bukan urusan semua pekerjaannya. Saya menghadap karena saya ingin melihat wajahnya dan ingin mendapatkan satu doa saja. Urusan yang lain ketika kami sudah meninggalkan. Itulah orang-orang yang saleh. Bukan menginginkan surga ibarat prasmanan, bukan menginginkan permadani, bukan. Untuk apa? Kalau aku jauh-jauh dari Australia, jauh itu semuanya, dari Singapura, yang sudah biaya keluar banyak, ongkos banyak, tapi saya tidak ketemu. Ibarat orang itu hanya ingin masuk surga, peduli amat tidak ketemu Allah, peduli amat gak ketemu Rasulullah. Ini dangkal orang yang masih belum mendapatkan ilmu mahabbah. Untuk apa makan? Saya nggak selera. Tidur aku nggak bisa tidur. Fasilitas nggak ada berguna. Kendaraan nggak berguna, itu semua. Ibarat orang yang masuk surga. Sama dengan Imam Syafi'i. Ketika riwayat diceritakan masuk surga, ketika masuk surga Imam Syafi'i langsung berkata, apakah cukup dan puas ya kamu Imam Syafi'i? Allah bertanya, padahal saya ketemu Allah, sudah senang. Barang siapa yang masuk surga, ku tambahkan nikmatnya, bisa melihat wajahku seakan-akan dia melihat bulan purnama. Bukan Allah bulan purnama, seakan-akan indahnya bulan purnama. Itu tambah di surga. Padahal kan sudah ketemu, padahal sudah ada. Masih ada yang kurang, ya Rabb. Apalagi yang karena kekasihnya, izinkan aku ya Rabb, di dalam surga ini aku bisa sholat. Padahal di surga tidak ada orang sholat lagi, tidak ada yang puasa, bukan makhluk lagi istilahnya. Kalau makhluk makan kencing, buang air. Di surga itu makan sebanyaknya tidak kenyang, minum sebanyaknya tidak kenyang, terus dibuat haus, dibuat modelnya lapar, dibuat lahap supaya bisa merasakan senang-senang itu. Dan tidak ada kotoran, tidak ada ingus, tidak ada air liur. Minta izin. Minta apa izinnya? Bukan tambahkan ini buah-buahan, bukan tambahkan ini dengan harta, tambahkan lagi kedudukan. Tidak, semua serba aku, semua serba tinggi dan tidak ada nikmat selain surga. Ditanya langsung di hadapan. Saya kepingin durian, datang langsung di hadapan. Sesuatu yang sampai kamu tidak pernah tahu apapun isi surga. Kalau sama dengan dunia ini, ya bukan surga namanya. Buah tidak sama dengan di surga. Jeruk dunia dengan jeruk surga beda, rasa beda. Itu semua pudar, semua hampa, semua lenyap, tidak ada keindahan. Bukan meremehkan Imam Syafi'i dengan pemberian yang sudah dicita-citakan pada umumnya manusia.
Dengan adanya sholat ya Rob, aku bisa bersyukur dan aku bisa berdialog. Aku bisa merasa lebih dekat dari yang dekat dan bisa berbisik-bisik setiap saat yang tidak kutemui di mana-mana. Apalagi dengan segala nikmat yang ada, karena aku sudah membiasakan tidak ada yang nikmat, semua yang nikmat, kecuali nikmat yang ada merasa sujud kedekatan aku denganmu, merasa berbisik-bisik denganmu, merasa berdialog prolog denganmu, dan merasa direndahku padamu, sehingga izinkan aku ya Rabb untuk sholat di dalam surga. Kalau orang sholat itu sudah malas, sudah berat, sudah banyak kelalaian, pasti yang berat itu mencari kenikmatan selain itu pasti materi, nafsu, harta. Gampang. Yang tadi contohnya adalah Imam Syafi'i. Dibandingkan dengan semua yang di dunia dengan surga, tidak ada 0,000,1%. 0,00. Itu pun masih kalah dengan apa? Sholatnya dikalahkan, ngajinya dikalahkan. Walaupun sudah dikasih pengetahuan betapa besarnya bentuk wirid, bentuk dzikir, bentuk doa yang tadi saya sebutkan. Kitab itu sudah saya tulis, yang kita karang semua, yang kita sudah berikan semuanya. Pasti saya kasih mukadimah itu awal. Allahumma hamdan na'inin wa hamdan syakirin wa hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim, wajhikal karim, wajhikal karim wa azimu sultanik. Baru Allah maghfir lana dunubana wali walidina. Allah maghfir lana wa abaina wa ummahatina wa jaddi wa jadatina wa masyayihina wa muallimina wa zawil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Buka tuntunan sholat, buka ajaran yang mana diberikan kepada guru. Itu semua bukan karangan-karangan guru. Semua mengambil dari pelajaran-pelajaran yang semua dari Rasulullah kepada sahabat, orang soleh, sampai kepada Syekh Nawawi, sampai kepada murid-muridnya, sampai ke guru kita, sampai ke kita. Itu namanya sanad. Itu berguru harus punya sanad. Dia berguru kemana? Ngambil ijazah di mana?
Membaca di mana? Nyambung ke guru. Guru beliau siapa? Terus nyambung, guru sampai kepada Sayyidul Wujud, Imam Kulli Maujud, Muhammad Rasulullah SAW. Langsung ke Jibril alaihissalam, baru menuju Allah Jalla Jalaluhu Azamatu, sampai doa kita. Dan mudah-mudahan itu merupakan satu jawaban kenapa itu disebut wirid, kenapa itu disebut zikir. Zikir itu bahasa zikir artinya ingat. Apapun bentuk, kalau kata-kata ingat berarti ada yang diingat. Kemudian kalau kita mengingat, kita kembali bertanya, kamu mengingat siapa? Andai kata kamu di hadapanmu ada malaikat, kau bilang mengingat. Aku bertanya kepadamu, mengingat siapa? Kalau kamu mengingat selain Allah, kamu sudah termasuk golongan syirik, kata malaikat. Maka aku kembalikan lagi zikirmu, kau tambahi. Kalau zikirmu salah itu, ingatanmu salah, batinmu salah, maka sebutlah sebanyak-banyaknya. Maka tanya sahabat, zikir apa yang sampai begitu melalaikan itu untuk memperbaiki? La ilaha illallah, ternyata selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Dan sekali-kali ya Allah, aku tidak menyekutukan, tidak syirik. Nah, ditambahi wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini cara latihan, cara zikir yang sampai zikir kita belum beres. Jangan satu kali la ilaha illallah saja, karena kita masih belum untuk fokus, belum bisa terarah, masih banyak bercampur baur dalam hati kita. Maka ditasdikkan, ditegaskan wahdahu la syarikalah. Tidak sekali-kali aku menyekutukan, tidak sekali-kali kami menyirikkan, menyamakan sesuatu. Hati-hati tentang zikir Allah. Kita baca 1000, kita baca 100.000, kita baca 10.000. Oh, dusta. Kau ingin menutup diri dengan batinmu, aku maha tahu. Malaikat semuanya mengawasimu. Maka tekankan wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in. Kalau la ilaha biasa 100, itu baca 100. Kalau la ilaha biasa baca 1000, ya itu baca 1000. Selama apa yang kau pikir, pikiran lain, hati lain, berlaku itu zikir untuk menghilangkan dosa syirik yang dalam hati. Paham? Mana orang beriman syirik? Tapi kenapa suruh baca? Orang sudah baca la ilaha illallah wa qaulu la ilaha illallah qaulul jannah. La ilaha illallah Islam Qasim Jamil Balaila. La ilaha illallah. Tapi kenapa ditambahkan wahdahu la syarikalah? Bukan kami, bukan syirik, bukan penyembah berhala, bukan menyembah patung, bukan menyembah pohon, bukan menyembah api. Tapi kenapa? Kenapa kami mesti syirik? Syirik apa ya Rabb? Ada yang menyembah hawa nafsunya, ada yang menyembah hartanya,
Ada yang menyembah pekerjaannya, ada yang menyembah uangnya, ada yang menyembah kedudukannya, ada yang menyembah iblis tanpa disadari. Ini ditekankan, tidak sekali-kali aku menyekutukan. Ini biar paham orang pikir ini. Kalau ini dibiarkan terus, ini tidak dipahami sampai kapanpun. 30 tahun kamu menuntut ilmu, 30 tahun kamu ibadah, tapi kamu tidak tahu syirik yang tersembunyi. Jangankan yang lain-lain, bagian yang paling kecil, syirik yang paling kecil saja yang disepelekan orang, riya, itu syirik. Riya itu cara penghapusan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Sama kamu mendapatkan membebaskan budaknya Nabi Ibrahim 10 budak. Padahal satu budak itu berapa ribu dinar untuk membebaskan budak. Dihadiahi lagi sama Allah. Kalau memang betul-betul tauhidmu tidak mensyirikkan sesuatu, kamu dapat hadiah seperti membebaskan budaknya Nabi Ibrahim 10 budak. Satu kali baca. Maka orang salafus saleh, ulama-ulama dahulu, kalau habis sholat nggak pernah ditinggal, dibaca 10 kali asra, kemudian subuh 10 kali. Khawatir nanti di dalam permintaannya, di dalam doanya ini kesirikan itu mengintip, yang kadang-kadang timbul sendiri, yang tidak disengaja, beroperasi sendiri. Iblis yang menyerupai, menyerupai apa yang kamu senang ini, muncul dia. Apa yang kamu inginkan, muncul dia. Iblis. Agar ini tidak sampai kepada Allah, agar tidak sampai kepada bilangan yang malaikat mencatat terlalu besar, supaya gak ada nilainya. Nah, itu didulukan ya, dengan mentauhidkan diri dengan zikir sampai betul-betul lepas, fokus, tampaklah cahaya-cahaya pertama tulisan Allah, kecil dari jauh, kemudian mendekat, menghantam muka, menghantam dada, masuk ke dada dingin, masuk ke otak sejuk. Apa yang dimasukin cahaya tadi maka jadi sejuk, maka pudarlah, lenyap semua apa yang dipikirkan, beban lenyap, dosa lenyap, dibakar habis sama Allah Ta'ala. Kalau sudah dapat cahayanya, titik kecil, besar-besar, lapor Allah besar. Bukan dibayang-bayangkan, tidak. Bukan bayangan. Allah mendatangi, hadir, wa huduril ghar. Kalau orang pikir 24 jam akhirnya tidak terasa, seakan-akan kayak 1 jam. Tahu-tahu masuk hari lain. Ini tanda-tanda kalau Allah suka memanggil hambanya, akan dikuatkan cahaya hatinya karena siraman cahaya dari Tuhan. Mudah-mudahan dengan zikir ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya yang kita sudah bahas bab tafakur. Nah, sekarang untuk tafakur, perbaiki zikir kita. Selama zikir kita belum kita perbaiki, belum beres, belum sempurna, belum sampai kapanpun tidak akan bisa menginjak fase kedua untuk tafakur. Karena tafakur itu bentuk pembebasan diri, keinsanannya yang datang kepada Tuhannya, maka Allah membukakan pintu pemikirannya sehingga diberikan rahasia-rahasia tentang apa yang dilihat dan dikeluarkan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran buruk. Dan orang yang tafakur pasti tahu itu buruk, itu tidak baik. Maka ditinggalkan yang tidak ada apa-apanya, mencari yang ada apa-apanya. Apa yang ada apa-apanya? Yang menghasilkan buah zikir adalah buah zikir tafakur fi khalqillah khairil fi karo. Tafakur sesaat itu hadiahnya Allah, mendapatkan 1000 karomah. Lebih hebat dari 1000 orang sakti, lebih hebat dari orang 1000 bisa terbang, lebih hebat dari 1000 orang bisa nyelam, 1000 orang yang bisa ngilang. Hanya dengan tafakur. Itu hadiah orang yang berpikir. Maka kuatkan zikir, cara penghapusan gangguan-gangguan, cara menghilangkan kotoran-kotoran, cara menghilangkan penggangguan-gangguan itu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.